Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan dulu nama saya Ayu Imro'atin Fadila dengan NIM 1908 1030 1139. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang struktur etika Institut Akuntan Indonesia atau yang biasa dikenal dengan IAI. Sebelum itu, kode etik sendiri itu apa sih? Jadi teman-teman, kode etik itu merupakan kaidah moral bagi orang-orang yang menjalankan profesi, termasuk profesi akuntan di Indonesia. Tidak luput dari yang namanya kode etik. Nah, kode etik ini berisi tuntutan, keahlian, dan komitmen moral yang berada di atas tingkat rata-rata tuntutan bagi orang kebanyakan dan tuntutan minimal yang harus dipenuhi, dan kode etik ini tidak boleh dilanggar bagi pengemban profesi tersebut. Oke, jadi di sini tujuan dari profesi akuntansi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme tinggi, terus mencapai tingkat kinerja tertinggi dengan orientasi kepada kepentingan publik. Jadi untuk mencapai tujuan tersebut terdapat 4 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Yang pertama ada kredibilitas. Nah, kredibilitas ini pasti kan masyarakat itu membutuhkan kredibilitas informasi dan sistem informasi dari profesi akuntan ini. Terus yang kedua itu ada profesionalisme. Profesionalisme ini diperlukan individu yang dengan jelas dapat diidentifikasi oleh pemakai jasa akuntan sebagai profesional di bidang akuntansi. Terus yang ketiga ada kualitas jasa. Kualitas jasa ini terdapatnya keyakinan bahwa semua jasa yang diperoleh dari akuntan diberikan dengan standar kinerja paling tinggi atau tertinggi dalam sebuah perusahaan tersebut. Terus yang ketiga, maksud saya yang keempat ada kepercayaan. Kepercayaan ini pemakai jasa akuntan harus dapat merasa yakin bahwa terdapat kerangka etika profesional yang melandasi pemberian jasa oleh akuntan. Jadi kayak misal publik atau pemakai jasa ini harus yakin kepada para akuntan bahwa para akuntan ini memiliki etika profesional yang melandasi pemberian jasa oleh akuntan. Struktur kode etik Institut Akuntan Indonesia sendiri itu terdiri atas 4 bagian yang disusun berdasarkan struktur atau jenjang, yaitu yang pertama ada prinsip etika, yang kedua ada aturan etika, yang ketiga ada interpretasi aturan etika, terus yang keempat itu ada tanya jawab etika. Nah, prinsip etika ini disahkan Kongres Institut Akuntan Indonesia untuk seluruh anggota IAI. Terus yang aturan etika ini disahkan oleh rapat anggota kompartemen atau institut profesi sejenis. Terus yang interpretasi etika ini dilaksanakan oleh pengurus kompartemen atau institut profesi yang sejenis. Kalau yang aturan etika tadi kan disahkan oleh rapat anggota kompartemen. Nah, kalau yang interpretasi etika ini dilaksanakan oleh pengurus kompartemen. Terus ada tanya jawab etika. Lah, kalau tanya jawab etika ini Dewan Standar Profesi Kompartemen atau institut profesi sejenisnya. Yang pertama tentang prinsip etika Institut Akuntan Indonesia atau IAI. Jadi di sini terdapat 8 prinsip atau kode etik dari akuntan Indonesia, yaitu yang pertama ada tanggung jawab profesi, yang kedua ada kepentingan publik, yang ketiga ada integritas, yang keempat objektivitas, yang kelima kompetensi dan kehati-hatian profesional, yang keenam ada kerahasiaan, yang ketujuh ada perilaku profesional, dan yang kedelapan ada standar teknis. Sini terdapat proses penalaran prinsip etika. Dimulai dari prinsip yang kedua, yaitu hasil kerja profesi akuntan untuk kepentingan publik. Jadi oleh karena itu setiap anggota dituntut untuk mengembangkan rasa tanggung jawab, karena kan profesi akuntan ini berhubungan dengan masyarakat, jadi kita harus mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Lah, kepercayaan dari masyarakat itu kita harus bertanggung jawab
dalam profesi kita, sehingga bisa menimbulkan kepercayaan dari masyarakat. Nah, atau bisa langsung dari hasil kerja profesi akuntansi tadi kan untuk kepentingan publik. Untuk mendapatkan kepentingan publik ini, jadi kita harus memiliki attitude. Attitude itu kan terdiri dari integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Nah, rasa tanggung jawab ini biasanya diwujudkan dalam bentuk upaya peningkatan kompetensi secara berkelanjutan. Nah, dari sini juga bisa ke kompetensi mencakup 3 ranah tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku etis atau attitude tadi. Namun ketika dari prinsip yang kedua ini, kan hasil kerja profesi akuntan untuk kepentingan publik ini juga langsung bisa berhubungan dengan attitude. Karena ketika kita ingin mendapatkan kepercayaan dari masyarakat atau kepercayaan dari publik, kita harus memiliki attitude yang baik kan, yang terdiri dari integritas yang baik, objektivitas, tentang kerahasiaan, dan perilaku profesional. Lah, ketika keempat ini bisa terpenuhi, jadi kemungkinan untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat itu lebih tinggi. Oke, kita akan membahas satu persatu dari prinsip etika Institut Akuntan Indonesia atau IAI. Yang pertama ada tanggung jawab profesional. Jadi dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap akuntan itu harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Sebagai profesional, akuntan mempunyai peran penting dalam masyarakat. Sejalan dengan peran tersebut, akuntan mempunyai tanggung jawab kepada semua pemakai jasa profesional mereka. Jadi mereka ini memiliki tanggung jawab untuk melayani kepentingan publik atau melayani masyarakat. Akuntan juga harus selalu bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan sesama anggota untuk mengembangkan profesi akuntansi, memelihara kepercayaan masyarakat, dan menjalankan tanggung jawab profesi dalam mengatur dirinya sendiri. Usaha kolektif semua anggota akuntan ini diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan tradisi profesi. Yang kedua yaitu kepentingan publik. Pada prinsip yang kedua ini menekankan setiap akuntan itu berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, baik itu menghormati kepercayaan publik dan juga menunjukkan komitmen atas profesionalismenya. Prinsip yang ketiga yaitu ada integritas. Di sini integritas ini mengharuskan seorang akuntan untuk senantiasa bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Nah, pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Jadi di sini integritas itu dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi integritas ini tidak dapat menerima kecurangan atau peniadaan prinsip. Objektivitas. Jadi di sini setiap anggota akuntan itu dituntut untuk menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Objektivitas ini adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsip objektivitas ini mengharuskan anggota akuntan bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada di bawah pengaruh pihak lain. Prinsip yang kelima ada kompetensi dan kehati-hatian profesional. Di sini setiap para anggota akuntan harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan kehati-hatian, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja, pemberi jasa memperoleh manfaat dari jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, legislasi, dan teknik yang paling mutakhir. Terus prinsip yang keenam ada kerahasiaan. Jadi di sini setiap
anggota akuntan ini harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan dari klien, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. Terus ada prinsip yang ketujuh. Prinsip yang ketujuh ini ada perilaku profesional. Jadi setiap anggota akuntan ini harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Nah, untuk prinsip yang terakhir ada standar teknis. Standar teknis ini, setiap anggota akuntan ini harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Dan jadi teman-teman yang ingin menjadi seorang akuntan ketika lulus nanti, kalian harus benar-benar memahami ke-8 prinsip dari Institut Akuntan Indonesia ini agar kalian semua para penerus akuntan Indonesia ini menjadi para akuntan yang profesional. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.